Tes mic. Oke, shalom teman-teman. Mana Shalom, suaranya? shalom. Oke, shalom. Apa kabarnya teman-teman semua? Luar biasa, Dahsyat. Yes. Puji Tuhan, luar biasa, dahsyat, luar biasa ya teman-teman. Puji Tuhan. Teman-teman, oke ya. Teman-teman boleh kalau nggak berhalangan jaringan, boleh buka kamera, teman-teman silakan. Ya, oke, kita berjumpa kembali dalam gathering kita teman-teman ya. Di bulan yang baru, bulan April, di tanggal 3 April 2022, teman-teman. Dan kita akan masuk ke dalam gathering kita, teman-teman. Dan ada beberapa aturan yang perlu kita perhatikan bersama, teman-teman. Yang pertama, selama berlangsungnya ibadah, teman-teman diharapkan untuk mematikan suaranya, teman-teman ya, kecuali yang bertugas, baik worship leader, baik pembicara, ataupun juga host. Ataupun nanti pada sesi tanya jawab, teman-teman boleh untuk unmute teman-temannya. Lalu yang kedua, teman-teman yang tidak berhalangan kamera, bisa buka kameranya, tapi yang berhalangan karena jaringan atau lagi di luar, is okay teman-teman ya, tidak dipermasalahkan. Nanti kita ada teman-teman 3 sesi seperti biasa. Di minggu-minggu sebelumnya kita akan pujian penyembahan bareng, dan nanti kita akan masuk ke dalam topik sharing kita oleh Kak Sipri. Lalu yang terakhir kita akan masuk kepada tanya jawab teman-teman ya. Oke, itu saja. Aku persilakan kepada Naomi Ripta untuk bawa kita dalam pujian penyembahan. Saya persilakan. Oke, salam semua teman-teman. Shalom. Baik, sebelum kita memperdengarkan lagu pujian kita, langsung saja, sungguh besar setiamu. 1, 2, 3 ya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Daramu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan kami tinggikan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Baik, tolong dari awal. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan kami tinggikan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah
dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Baik, langsung saja selamat kepada hambanya. Oke, thank you buat untuk Rita untuk pujian penyembahannya. Teman-teman, nanti kita akan masuk kepada firman Tuhan selama 30 menit ke depan. Mohon teman-teman untuk fokus teman-teman ya, untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari aku akan buka dalam doa pembukaan untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur di kesempatan di malam hari ini yang begitu baik, untuk cinta kasih Tuhan yang begitu luar biasa bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, pujian penyembahan yang telah kami naikkan, kiranya kami lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran, itulah menjadi komitmen kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terlebih dahulu berkati kami, kuduskan kami, pikiran kami, hati kami, untuk kami dapat fokus mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bahkan juga hamba-Mu berkati untuk Bro Sipri akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya apa yang menjadi penyampaiannya itu semua berasal daripada-Mu Tuhan. Berkati kami, berkati rekan-rekan kami yang dalam proses bergabung. Tuhan memberkati kami, berkati jaringan, berkati media yang kami gunakan. Ini semua kami kembalikan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Aku serahkan kepada Bro Sipri selama 30 menit ke depan. Saya persilakan. Shalom, selamat malam teman-teman semua. Shalom. Halo. Pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan ya, karena atas kasih, kebaikan dan anugerah yang diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita boleh bertemu kembali di gathering online kita. Nah teman-teman, karena tadi sudah berdoa, maka kita langsung aja ya teman-teman. Baik teman-teman, tema yang saya pilih untuk gathering online kita pada malam hari ini yaitu setiap teladan itu perlu diuji. Tema kita pada malam hari ini yaitu setiap teladan itu perlu diuji. Dasar kebenaran firman Tuhan yang saya ambil untuk menguatkan tema kita pada malam hari ini yaitu terambil dalam 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Berbahagialah setiap orang yang membaca firman Tuhan, mendengarnya, melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Salam. Teman-teman, saya ingin mulai dengan anak muda atau kita sebagai pemuda Kristen, kita ini adalah masa kini dari gereja. Kita ini sebagai anak Kristen, anak-anak sebagai pengikut Yesus, kita ini adalah masa kini dari gereja. Kenapa aku bilang masa kini? Karena kalau kita berbicara kita ini masa depan dari gereja, teman-teman, mungkin belum saatnya untuk kita melayani. Karena kalau setiap kali kita dikasih kesempatan untuk melayani, kita akan selalu bilang, nanti dulu, nanti aja, karena memang saya ini masa depan dari gereja. Berarti belum saatnya untuk kita melayani. Tetapi kalau aku bilang kita ini masa kini dari gereja, maka kita sebagai anak-anak muda, kita harus mulai bergerak untuk melayani Tuhan. Kita pakai masa muda kita, selagi kita masih kuat, selagi kita masih bisa, ayo kita pakai waktu dan kesempatan yang ada untuk kita melayani Tuhan. Baik teman-teman, surat kiriman Paulus kepada Timotius, di mana pada waktu itu Timotius akan diutus untuk menjadi uskup
di jemaat Efesus. Nah, di mana teman-teman jemaat Efesus itu teman-teman di sana penuh dengan banyak pengajaran-pengajaran palsu di jemaat Efesus. Di sana Timotius akan bertemu dengan sejumlah orang tua yang sudah lebih dahulu mengenal agama dibanding Timotius. Di sana Timotius akan bertemu dengan sejumlah orang yang memang secara status sosial mereka lebih hebat dibanding Timotius karena Timotius memang masih muda, teman-teman. Sehingga pada waktu itu sejumlah orang tua mengatakan kalau anak muda itu kalau dikasih kesempatan untuk memimpin pasti nggak bisa. Anak muda dikasih tugas pasti nggak bisa bertanggung jawab. Karena anak muda itu sukanya hura-hura, anak muda itu sukanya senang-senang, anak muda itu maunya yang pesta pora, melakukan keinginan-keinginan dunia maksudnya gitu, teman-teman. Sementara kalau kita perhatikan perjalanan Paulus, teman-teman, Paulus dulu kalau dia pelayanan kemanapun, Timotius ini anak yang setia dalam pelayanan. Dia selalu setia untuk mengikuti perjalanan Paulus kemanapun Paulus pergi untuk pelayanan. Sehingga Paulus tahu siapa sih Timotius ini sebenarnya, sehingga dia berani untuk mengutus Timotius. Bahkan lebih dari itu, waktu Paulus masuk penjara, teman-teman, Timotius selalu setia untuk temani Paulus. Timotius setia untuk temani bukan berarti Timotius masuk ikut dalam penjara, bukan. Tetapi Timotius sering kunjungi, sering datang ke penjara untuk melihat Paulus di dalam penjara. Bahkan kalau Paulus menulis surat dan mengirim ke suatu tempat, Timotius itu selalu setia untuk ngantar. Sehingga Paulus berani untuk mengutus Timotius ke jemaat Efesus untuk jadi uskup. Timotius dia punya penyakit yang serius, sehingga Paulus menasihati Timotius, makanya jangan hanya minum air putih saja, tapi engkau harus minum sedikit anggur untuk menyembuhkan penyakitmu. Jangan hanya minum air putih saja, tapi engkau harus minum sedikit anggur. Teman-teman, di sini Paulus menegaskan minum sedikit anggur, bukan sedikit-sedikit minum anggur. Itu dua hal yang berbeda ya. Paulus bilang minum sedikit. Kalau minum sedikit itu menyembuhkan penyakit. Tapi kalau sedikit-sedikit minum, nah itu menghancurkan, memabukkan, dan lain sebagainya. Semuanya ada. Kalau kita salah tangkap, sedikit-sedikit minum. Nah, Paulus bilang, Timotius, kalau kamu sampai di jemaat Efesus dan kamu bertemu dengan orang-orang tersebut yaitu yang tadi pengajaran-pengajaran palsu ya teman-teman. Kalau kamu bertemu dengan mereka, jangan engkau terlalu taruh perhatian dengan apa yang mereka lakukan. Jangan engkau terlalu taruh perhatian. Karena jujur teman-teman, sebagai manusia, ketika kita pergi untuk pelayanan di suatu tempat, yang mungkin itu tempat baru pertama kali kita kunjungi, di situ, kalau kita sampai di situ dan ada orang berkata, ada hamba Tuhan di sebelah juga, dia itu pelayanannya hebat, suka melakukan mujizat. Dan secara manusia kita akan berpikir, jangan-jangan dia lebih hebat dari saya. Jangan-jangan kuasanya lebih besar dari saya. Sehingga timbul keraguan-raguan dalam hati kita. Iman kita mulai goyah ketika kita mendengar perkataan tersebut. Sehingga Paulus dia sudah tahu sehingga dia mengatakan kepada Timotius, kalau kamu bertemu dengan mereka, jangan engkau terlalu dengar omongan orang. Yang engkau lakukan itu cukup jadi teladan. Yang engkau lakukan cukup jadi teladan. Teladan seperti apa? Nah, teman-teman, teladan yang dimaksud dalam konteks Timotius ini, teman-teman, teladannya itu mempunyai levelnya masing-masing. Dia teladannya itu bertingkat-tingkat. Dan malam hari ini kita bersyukur kita yang ada di Zoom ini, kita mau uji keteladanan kita ada di posisi keberapa menurut konteks Timotius. Teladan seperti apa? Teladan, engkau mesti jadi teladan dalam kata-katamu. Engkau mesti jadi teladan dalam berbicara. Sebagai orang yang percaya kepada Yesus, teman-teman, sebagai orang yang mengikut Yesus, kita harus jaga kata-kata kita, supaya setiap kali kita mau mengungkapkan kata-kata kita,
kita harus melalui suatu proses. Kata-kata kita harus melalui suatu proses, yaitu proses cara berpikir. Apakah kalau saya mengungkapkan kata-kata ini, kira-kira teman saya ini sakit hati enggak ya? Kira-kira teman saya ini terluka enggak ya dengan kata-kata saya? Setelah itu kita masukin lagi dalam perasaan kita. Kita harus mengungkapkan kata-kata juga harus melalui suatu proses perasaan. Kalau saya mengungkapkan kata-kata ini, apakah saya mulai melukai perasaan dia apa enggak? Kalau melukai perasaan teman saya enggak usah katakan, saya enggak usah berbicara. Di sini Paulus mengajarkan kita supaya kita harus jadi teladan dalam berbicara. Karena di sini Paulus bilang engkau jadi pemimpin. Nah, sebagai pemimpin teman-teman, kita kan menjadi contoh ini kan. Kita jadi panutan banyak orang. Jadi kata-kata kita harus jadi teladan. Kata-kata kita harus tidak menyakiti orang lain. Kata-kata kita jangan sampai kita sebagai pemimpin tetapi kita suka melakukan kata-kata yang kasar. Kita suka melakukan kata-kata yang memang menyakiti anggota kita, menyakiti jemaat kita, atau menyakiti bawahan kita. Jangan. Paulus bilang, engkau mesti jadi teladan dalam kata-katamu. Supaya kalau kamu sudah jadi teladan dalam kata-katamu, engkau harus yakin dan percaya bahwa ke depannya atau suatu hari jabatanmu akan diangkat. Posisi kamu akan dinaikkan. Karena orang-orang di sekelilingmu mereka melihat bahwa engkau sudah menjadi teladan dalam kata-kata. Setiap kali kamu berbicara segala sesuatu, kamu tidak pernah menyakiti hati orang lain. Kamu tidak pernah menyakiti bawahan kamu atau tetangga kamu dan lain sebagainya. Jadi kita harus jadi teladan dalam kata-kata kita supaya kita diangkat menjadi orang supaya suatu hari kita bisa naik jabatan. Karena firman Tuhan bilang kalau engkau setia dalam perkara-perkara yang kecil, yakin dan percaya bahwa ke depannya perkara-perkara yang besar itu akan sangat mudah bagi kamu jika kamu melakukan perkara-perkara yang kecil dengan baik. Teman-teman, setelah kita sudah melakukan kata-kata dengan benar, kita sudah melakukan berbicara dengan benar. Setelah kita melakukannya dengan semua kita sudah lakukan dengan benar, teman-teman. Paulus kasih naik lagi tingkatannya. Paulus kasih naik lagi. Engkau mesti jadi teladan dalam perbuatanmu. Kata-katamu sudah bagus, tapi tindakanmu juga harus sesuai dengan kata-kata kamu. Nah, teman-teman, kalau masuk pada tindakan, perbuatan, itu mungkin kalau contoh kita survei 100 orang, 100 orang ini bisa berbicara dengan benar, 100 orang ini bisa berbicara dengan hebat, tetapi 100 orang ini belum tentu berbicara dan melakukannya itu dengan benar. Belum tentu. Bisa berkurang, mungkin hanya 50% saja yang berbicara dengan benar dan melakukannya dengan benar. Atau bahkan lebih berkurang lagi. Oleh karena itu Paulus bilang, kata-katamu jadi teladan, tetapi tindakanmu juga harus jadi teladan. Apa yang kamu katakan, itu yang harus kamu lakukan. Apa yang kamu lakukan, itu sudah yang harus engkau doakan. Dan apa yang engkau doakan, itu sudah yang engkau dapatkan. Dan apa yang engkau dapatkan, itu yang harus engkau lakukan. Teman-teman, kalau masuk pada tindakan, di sini kita menemukan apa yang disebut dengan integritas. Sebagai orang yang percaya kepada Yesus, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, perbuatan kita, kata-kata kita harus sesuai dengan perbuatan kita. Karena jangan sampai kita ini kan jadi pemimpin. Gue percaya dan yakin 10 tahun ke depan kita semua yang ada di sini kita akan jadi pemimpin. Baik dalam gereja, dalam sekolah, apapun bidangnya, gue percaya kita akan jadi pemimpin suatu hari. Nah, kalau kita jadi pemimpin, teman-teman, kata-kata kita dan tindakan kita harus berjalan satu arah. Kita harus melakukannya dengan benar. Kata-kata kita dan tindakan kita harus melakukannya dengan benar. Jangan sampai kita berkhotbah, engkau harus saling mengasihi, engkau harus saling mengampuni, jangan membenci sesamamu.
tetapi kita sendiri tidak melakukan hal tersebut. Kita bilang jangan membenci, tetapi kita membenci. Jangan, engkau harus mengasihi orang lain, tetapi kita sendiri tidak mengasihi orang lain. Bagaimana jemaat mau melihat kita? Bagaimana kita mau jadi contoh kalau kita sendiri tidak melakukan hal tersebut? Oleh karena itu, Paulus bilang kata-kata dan tindakan itu harus satu jalan, searah. Tidak boleh dipisahkan. Kalau engkau mau hebat, ya kata-katamu dan tindakanmu harus satu jalan. Jangan terpisah. Karena kalau terpisah, ya orang lain akan, apalagi kita sebagai manusia, akhir-akhir ini teman-teman, sedikit kesalahan yang kita lakukan, jemaat langsung nggak mau ikuti kita lagi. Jemaat langsung, pendeta ini udah mulai ambil salah. Pokoknya netizen itu sok benar teman-teman. Semua yang kita lakukan, semua yang dia katakan itu benar. Sementara dia tidak tahu konteksnya seperti apa. Nah, sehingga Paulus bilang, engkau mesti jadi teladan dalam perbuatanmu. Kata-katamu sudah benar, ya tindakanmu juga harus sesuai dengan kata-kata kamu. Batu uji dari kata-kata itu adalah perbuatan. Setelah kita sudah melakukan perbuatan dengan benar, Paulus kasih naik lagi teman-teman. Dan ini kelasnya makin meningkat lagi. Engkau mesti jadi teladan dalam kasihmu. Kata-kata sudah bagus, Paulus uji lagi. Kau mesti jadi teladan dalam perbuatanmu. Perbuatan sudah bagus, Paulus uji lagi. Kau mesti jadi teladan dalam kasihmu. Perbuatan yang engkau lakukan itu didasarkan pada dasar kasih tidak. Atau jangan sampai, ya kamu melakukan kebaikan supaya kamu terlihat keren. Supaya kamu terlihat, wah saya dilihat orang, saya ini baik. Tapi tidak. Paulus bilang, perbuatan baik yang engkau lakukan itu harus didasarkan pada dasar kasih. Kita sebagai anak Kristen, kita sebagai anak Kristus, teman-teman, kalau kita berbuat baik, ya kita harus didasarkan pada dasar kasih. Jujur teman-teman, kalau kita hanya melakukan kebaikan saja, kita ini kalah dengan banyak orang yang di luar. Karena banyak orang yang di luar itu melakukan kebaikan itu melebihi apa yang kita lakukan. Tetapi kita bersyukur. Di sini Yesus mengajarkan kita, kalau kita melakukan kebaikan, kita harus didasarkan pada dasar kasih. Kalau kita melakukan kebaikan, kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kita melakukannya jangan bersungut-sungut, tapi kita harus melakukannya dengan baik. Kalau kita memberi ya jangan mengharapkan kembalinya. Jadi teman-teman, Paulus bilang kita harus jadi teladan dalam kasih. Kita harus jadi teladan dalam kasih. Contoh, kalau orang yang nggak melakukan nggak jadi teladan dalam kasih, dia berbagi, dia mungkin ke suatu tempat, dia membagi mungkin suatu makanan atau sembako dan lain sebagainya. Mungkin atau enggak Indomie mungkin contoh, dia bagi Indomie 1 dus. Setelah itu dia foto, terus dia upload di sosmed. Indahnya berbagi. Nah, ini contoh orang yang tidak melakukannya dengan kasih. Kenapa? Karena sebenarnya tujuan dia ini supaya dia lebih terkenal. Karena dia berbagi, Indomie 1 dus, harganya nggak nyampe 100.000. Tetapi setelah dia membagi, terus dia foto, dia upload di media sosial, banyak orang yang memuji, wah kamu hebat, kamu baik. Makanya di sini saya ingin bilang kepada kita semua, kalau kita jangan langsung, kalau kita melihat orang berbuat baik, kita jangan langsung melihat apa yang dia lakukan, tapi kita lihat motivasinya itu apa. Motivasi dari perbuatan itu sebenarnya apa? Apakah dia melakukannya itu hanya untuk terlihat baik? Apakah dia melakukannya itu hanya untuk terlihat keren, terkenal? Atau dia melakukannya itu karena ada dasar kasih yang dia lakukan? Kalau orang melakukan segala sesuatu dengan ada dasar kasih, didasarkan pada dasar kasih, pasti dia tidak akan umbar-umbar. Karena sebagai orang Kristen dia tahu, karena firman Tuhan kan bilang, kalau engkau memberi dengan tangan kananmu, ya diusahakan tangan kiri jangan tahu.
Tapi akhir-akhir ini yang kita lihat, bukan kalau dia sudah memberi dengan tangan kanannya, bukan hanya tangan kiri yang tahu, tapi semua orang tahu. Semua orang tahu. Dia kan upload di sosmed, langsung, wah indahnya berbagi. Padahal yang dia lakukan itu, ya mungkin nggak seberapa. Nah, maksud aku gini teman-teman, kalau kita mau melakukan segala sesuatu, ya kita lakukan saja, jangan nggak perlu diumbar-umbar. Tuhan perhitungkan kok. Kita nggak usah melihat pujian dari manusia. Yang kita cari itu pujian dari Tuhan. Yang kita cari itu Tuhan yang memberikan pujian. Karena Tuhan bilang setiap perbuatan yang kamu lakukan, sekalipun sedikit, tetapi kamu melakukannya dengan kasih, di situ Tuhan perhitungkan perbuatan baik kita. Tapi kalau kita melakukan segala sesuatu, ya kita hanya sekedar melakukan, sekedar supaya kita terlihat keren. Jujur teman-teman, Tuhan nggak perhitungkan. Tuhan nggak suka orang sombong. Tuhan nggak suka orang sombong. Kita lihat Tuhan datang aja, Tuhan lahir di dunia aja, dia lahir di kandang yang hina. Dia turun lahir di kotoran-kotoran. Padahal dia bisa saja melakukan apa aja yang bisa dia mau. Dia bisa saja lahir mungkin di atas emas, mungkin bisa. Tetapi di sini Tuhan merendahkan diri. Tuhan mempunyai kasih. Dia mau mengangkat manusia. Yang pada zaman itu manusia itu sedang jadi budak. Di situ manusia terlihat tidak punya apa. Manusia itu nggak bisa berbuat apa-apa. Sehingga Yesus lahir di kandang yang hina dan dia mau mengangkat manusia. Supaya Yesus bilang dalam, kalau nggak salah di kitab Yohanes, firman Tuhan bilang, Yesus datang bukan untuk, dia datang untuk menjadi sahabat bagi kita. Yesus datang untuk menjadi sahabat teman-teman. Padahal dia bisa melakukan apa saja. Dia bisa datang untuk orang kaya, orang yang hebat. Tidak, Yesus datang untuk mencari orang berdosa. Dan dia mau jadi sahabat untuk kita teman-teman. Di sini kita melihat bahwa kasih Yesus itu begitu besar terhadap kita. Kasih Tuhan itu begitu luar biasa terhadap kita. Dia mau mengangkat kita sebagai seorang sahabatnya. Sementara kita hidup penuh dengan dosa. Kita hidup yang memang gak layak sebenarnya di hadapan dia. Tetapi Yesus bilang, tidak, engkau berharga di mata aku. Makanya dia mempunyai kasih yang begitu luar biasa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Teman-teman, mungkin ya aku nggak tahu kalau kita di sini ada yang berbuat baik, aku nggak tahu ya teman-teman. Tapi aku mau mengajak teman-teman semua di sini, ayo kita lakukan kebaikan. Kita lakukan kebaikan jangan hanya terlihat untuk tenar, jangan hanya terlihat untuk keren, tapi kita melakukannya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Paulus bahwa kita harus melakukannya dengan kasih. Kita jangan sampai melakukan kebaikan tapi tidak melakukannya dengan kasih, itu salah. Karena Yesus mengajarkan kita tentang hal kasih. Paulus bilang kamu sudah teladan dalam perbuatan. Setelah perbuatan sudah benar, dia uji yang kamu mesti jadi teladan dalam kasihmu. Setelah kita sudah melakukannya dengan kasih, Paulus uji lagi teman-teman. Paulus kasih naik levelnya makin meningkat lagi. Paulus kasih naik lagi, kamu mesti jadi teladan dalam kesetiaan. Kamu mesti jadi teladan dalam kesetiaan. Kasih. Setelah kasih dia naikkan lagi, yaitu setia. Perbuatan yang engkau lakukan itu setia tidak? Kalau sudah didasarkan pada dasar kasih, setia enggak kamu melakukannya? Atau jangan sampai setahun sekali kamu melakukan kebaikan. Setahun dua kali kamu melakukan kebaikan. Paulus bilang, kalau kamu melakukan kebaikan, ya lakukan terus-menerus. Lakukan terus. Jangan ada momen-momen tertentu baru engkau lakukan kebaikan. Jangan. Kalau misalnya kesetiaan, orang berbuat baik, kalau
sedikit sering tentang pribadinya aku. Memang dulu pertama kali aku datang ke Jakarta sih, emang aku bergabung dengan, ya mungkin teman-teman tahu tanda kutip, sedikit preman, sedikit nakal sih. Tapi di sana teman-teman, saya waktu pertama kali saya datang, saya pertama gajian, saya mengikuti perintah Tuhan bahwa 10% dari hasil kita harus kasih ke gereja. Bahkan saya melakukannya itu lebih, dan sampai hari ini saya tetap melakukannya teman-teman. Sekalipun dulu mungkin saya hidupnya di jalanan, tapi itu tetap saya melakukannya itu. Saya melakukannya, dan setelah misal setiap kali kalau saya gajian 10% dari gaji saya keluarin. Terus mungkin ada beberapa 1.000, 2.000 saya pisahkan, dan itu saya melakukannya itu dari 2017 saya datang ke Jakarta. Selain 10% dari perpuluhan saya keluarin, ada mungkin 1.000, 2.000 itu buat anak-anak yang terlantar di jalanan. Dan itu saya melakukannya itu setiap bulan sebulan, dan sampai hari ini saya melakukannya. Dan saya nggak pernah posting ya di media sosial, wah saya melakukan kebaikan. Enggak. Sekalipun hidup saya memang di jalanan, di dunia preman, tapi saya melakukan itu teman-teman. Karena saya tahu firman Tuhan bilang, engkau memberi dengan tangan kanan, ya usahakan tangan kiri jangan tahu. Di situ Tuhan akan memperhitungkan perbuatan baiknya kamu. Jadi teman-teman, kita harus melakukan segala sesuatu itu, ya kita harus melakukan dengan kesetiaan. Kalau misalnya kita mau melakukan kebaikan, kita mau berbuat baik, mau pelayanan mungkin, ya kita terus pelayanan, kita terus melakukannya itu. Atau misalnya kita mau bagi sembako mungkin, atau berkunjung ke suatu tempat, ya kita terus melakukan itu. Kita mempunyai rutinitas yang memang kita harus lakukan. Jangan sampai kita melakukannya itu di saat momen-momen tertentu. Paulus bilang enggak, engkau harus melakukannya itu setia. Bahkan teman-teman kita tahu firman Tuhan, kita pernah baca firman, semua tahulah firman Tuhan bilang langit dan bumi akan berlalu, tetapi kasih Tuhan itu setia. Kasih Tuhan itu enggak pernah berlalu. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya, kasih Tuhan itu tetap setia untuk ada. Jadi Yesus mengajarkan kita supaya kita setia melakukan segala sesuatu. Kalau kita mau melakukan kebaikan yang kita lakukan itu ya setia untuk melakukannya. Setia untuk melakukannya supaya jangan sampai ya kita melakukannya itu ada momen-momennya saja. Nah, gue percaya kita semua yang ada di sini, baik yang di rumah atau yang nanti nonton ulang, gue percaya kita semua ini orang yang setia. Orang yang setia melakukan apapun itu pekerjaan. Pekerjaan yang kecil pun kita harus setia melakukannya. Banyak anak-anak sekarang yang memang cari pekerjaan itu yang maunya pekerjaan yang wow langsung hebat. Maunya pekerjaan yang mungkin kantoran gitu biar terlihat keren. Tapi firman Tuhan bilang kamu mesti setia dalam perkara-perkara yang kecil. Kita melakukan pekerjaan kita mungkin, ya contoh kayak saya mungkin tiap hari ngantar-ngantar telur. Dan saya nggak pernah menyadari kalau Tuhan bawa kehidupan saya sampai saat ini. Jujur sama sekali saya nggak pernah. Bahkan pertama kali saya bergabung di BC saya minder karena dengan pekerjaan saya ini. Pertama kali saya gabung saya minder karena saya merasa saya ini sebenarnya nggak layak karena teman-teman di BC ini orang-orang hebat semua, orang kuliah semua. Sedangkan saya tiap hari hidup di jalanan. Tapi Tuhan bilang tidak. Kalau kamu bergabung dengan BC, kamu akan menemukan masa depan. Di sini kamu akan menemukan sesuatu di BC. Dan saya percaya sampai hari ini, ya mungkin teman-teman tahu bagaimana dengan kehidupan saya. Mungkin banyak perubahan yang memang saya alami. Yang belum bisa berubah sama sekali itu teman yang masih belum bisa berubah dan dalam perjuangan itu mungkin premannya itu masih ya dikit-dikit masih ada. Kalau memang di jalanan kalau sedikit
Oke teman-teman, sepertinya pembicara kita Saya jaringannya. mengambilnya dengan kesetiaan. Saya melakukannya dengan setia. Dan tiap malam saya berdoa, setia ada untuk berdoa, meminta pertolongan Tuhan supaya saya berubah. Dan puji Tuhan, sampai hari ini, ya mungkin 80% puji Tuhan udah berubah. Setelah kita sudah melakukannya dengan setia, Paulus kasih naik lagi teman-teman. Paulus uji lagi. Engkau mesti jadi setia. Kau mesti jadi teladan dalam kesucian. Dan kalau kita sudah sampai di kesucian, teman-teman, semua yang kita sudah bahas tadi, kita bawa semua. Kita sudah bawa semua. Baik itu dalam kata-kata, baik itu dalam tindakan, kasih, kesetiaan, kita sudah bawa. Karena kita sudah ada di puncaknya. Kau mesti jadi teladan dalam kesucian. Karena ya, orang yang engkau datang kepada Yesus yang engkau sembah, dia itu adalah suci. Dan firman Tuhan bilang, tanggalkanlah kasutmu. Tanggalkan semua dosa yang engkau lakukan kalau engkau mau bertemu dengan Yesus. Kalau engkau bertemu dengan dia, semua berarti dosa, sedikit pun dosa yang kita lakukan, itu kita harus hilangkan. Baru kita mau bertemu dengan Yesus. Karena Yesus yang kita sembah itu, Yesus yang memang sama sekali, setetes pun dia tidak pernah melakukan dosa. Sedikit pun dia tidak pernah melakukan kesalahan. Karena terang dan gelap itu nggak bisa bersatu, teman-teman. Kalau kita masih hidup di dunia ini, jujur kita masih hidup dalam kegelapan. Siapa sih yang bilang saya sudah benar? Nggak ada orang yang benar di dunia. Dia akan berkata, saya ini orang yang paling benar. Nggak ada. Nggak ada orang yang benar di dunia. Kita masih hidup dalam dosa. Kalau kita selagi masih ada di dunia. Tetapi di sini Tuhan kasih kita kesempatan untuk berubah. Firman Tuhan bilang, masa lalu engkau nggak bisa rubah, tetapi masa depan masih bisa dirancang. Kalau Tuhan sudah kasih kita kesempatan, teman-teman, ayo kita gunakan masa muda kita dengan baik. Supaya kita hidup suci. Supaya kita bisa bertemu dengan Yesus. Mari kita mari kita menjadi pemimpin yang baik. Supaya ke depannya kita jadi panutan. Bukan hanya untuk dalam diri kita, bukan hanya untuk keluarga, tapi bisa berdampak untuk lingkungan, bahkan tetangga-tetangga agama, tetangga kita. Kalau kita melakukannya dengan benar, kalau kita melakukannya dengan baik, bisa berdampak. Dan kita, sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita harus berdampak positif. Bukan hanya untuk lingkungan saja, teman-teman. Kalau kita mau menangkan banyak orang, kita harus berdampak, bergaul dengan banyak orang juga. Kalau kita bergaul, jangan hanya dengan sesama kita, jangan. Bergaul dengan banyak orang, bahkan agama seberang kita bergaul. Dan di situ kita mulai menunjukkan karakter-karakter Kristus. Kita mulai tunjukin karakter Kristus dalam kehidupan kita, supaya kita bisa menjadi teladan. Dan ketika mereka melihat teladan dalam kehidupan kita, sama seperti yang diajarkan Yesus, maka siapa tahu kita bisa memenangkan mereka, teman-teman. Jadi pembelajaran yang kita petik dari kebenaran firman Tuhan malam ini adalah, satu, kita sebagai pemuda dan pemudi masa kini gereja harus kita mempunyai pemikiran bahwa kita bergerak untuk menjadi bagian dari gereja. Kesempatannya ya mulai saat ini, bukan nanti atau ke depannya. Sebab kita menunggu waktu atau berkata nanti-nanti, sama saja kita membuang waktu begitu banyak, teman-teman. Oleh karena itu, kita harus gunakan waktu dan kesempatan saat ini untuk melayani Tuhan. Nggak perlu harus langsung jadi pembawa firman Tuhan. Nggak perlu langsung bilang, oh saya jadi WL, jadi singer. Nggak perlu, teman-teman. Cukup kita mulai dari hal-hal kecil. Yaitu mungkin kita jadi pembawa kolektan di dalam gereja, atau jadi penerima tamu di gereja. Yang penting kita setia melakukannya. Firman Tuhan kita harus tetap setia.
Yang engkau lakukan itu lakukan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita nggak lakukan dengan sungguh-sungguh, ya kita nggak bakalan menerima apa-apa dari perbuat apa yang kita lakukan. Tapi kalau kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, ya yakin dan percaya, mungkin hari ini atau besok Tuhan nggak jawab, tapi 2, 5 atau 10 tahun ke depan Tuhan pasti bakal jawab kok. Yakin dan percaya. Yang penting kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, poin yang kedua, kita pemuda masa kini gereja, keteladanan kita harus diuji. Titik di mana harus diuji? Ya pada saat kita berhadapan dengan jemaat-jemaat Tuhan yang kita layani. Dan tidak tertutup kemungkinan ketika kita berhadapan dengan pemimpin-pemimpin gereja yang dalam petik tidak berjalan sesuai dengan jalan Tuhan. Seperti hal yang dialami oleh Timotius, teman-teman. Maka daripada itu, sikap kita yang paling tepat untuk mencas mereka buruk atau memberikan mereka dengan pemimpin yang lain, tapi melainkan kita menunjukkan diri kita sebagai teladan yang diuji. Baik itu dalam tutur kata kita, jangan sembrono, tidak menghakimi dan tidak membunuh mental mereka dengan membandingkan hidup kita. Dan kita harus menjadi teladan yang positif. Kita bisa, mungkin orang tua dulu atau ada memang beberapa pendeta yang mungkin di luar konteks Tuhan, teman-teman. Ya kita jangan marah atau kita jangan langsung menghakimi, jangan. Tapi yang kita lakukan nih, kita cukup jadi teladan. Sama seperti Timotius, teman-teman. Di jemaat Efesus itu memang jemaatnya memang kecil, tapi di situ penuh dengan pengajaran-pengajaran palsu, teman-teman. Dan Paulus tahu persis, jangan engkau terlalu taruh perhatian. Cukup engkau jadi teladan saja. Cukup kita jadi teladan. Nah, kalau kita mau jadi teladan, ya karakter-karakter Kristus yang harus kita keluarkan dalam perbuatan kita. Karakter-karakter Kristus. Kalau kita melakukan karakter Kristus dalam kehidupan kita, teman-teman, di situ mereka akan minder dan mereka akan tahu, wah, yang kita lakukan ini salah. Ternyata anak muda yang dia lakukan itu benar. Ayo kita berubah. Maka mereka akan kembali untuk mengikuti jalan yang benar. Tidak meninggalkan ajaran-ajaran sesat itu. Poin yang ketiga, teman-teman, kita harus terus-menerus membekali diri kita dengan membelajar kebenaran firman Tuhan. Supaya kita tidak terombang-ambing dengan orang-orang yang berserigala, berbulu domba. Tampaknya rohani namun sikap dan perilakunya itu tidak berbuah manis. Jadilah pemimpin yang melahirkan pemimpin baru. Jadilah pemuda yang berdampak positif dalam kehidupan sehari-hari. Baik di dalam keluarga, lingkungan, masyarakat, dimanapun kita berada, kita harus berdampak positif sebagai anak-anak muda. Kita harus menunjukkan bahwa kita melahirkan karakter-karakter Kristus dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Dan mungkin dari pribadi aku sih, aku minta maaf kalau misalnya ada kata-kata aku yang menyakiti hati teman-teman atau tidak sengaja menyinggung perasaan teman-teman. Aku minta maaf dan wisne nonokan kita. Terima kasih. Kembalikan ke host. Oke teman-teman, kita beri apresiasi kepada pembicara kita. Boleh kasih reaction love, apapun itu teman-teman boleh. Ayo teman-teman, aku mau lihat reactionnya, boleh buka mic juga boleh, silakan. Oke. Di sini menarik ya, kita belajar dari Timotius, 1 Timotius 4 ayat 12 ya teman-teman ya, tadi yang mungkin ketinggalannya. Itu sebagai pokok utama kita, landasan Alkitab kita, bahwa kita belajar tadi bahwa keteladanan itu perlu diuji ya teman-teman ya. Tadi ada beberapa hal, aku review kembali teman-teman ya sebentar. Bahwa tadi ada tingkatan-tingkatan tadi yang disampaikan oleh Bung Sipri, bahwa kita sebagai orang muda, jangan kita merasa, oh karena muda, jadi kita istilahnya, oh kita paling muda, jadi merasa dikucilkan. Enggak teman-teman, tapi justru sebaliknya, kita yang masih muda-muda, teman-teman, memberikan dampak. Dampak itu tadi, dari tingkatan tadi yang dijelaskan oleh Bro Sipri, teman-teman, mulai dari perkataan,
mulai tingkah laku, lalu kasih, lalu kesetiaan, bahkan juga yang terakhir bicara tentang kesucian, teman-teman ya. Dan tadi menarik ya, bahwa tadi bukan hanya hal itu, teman-teman, bahwa juga kita bisa berdampak juga tadi melalui komunitas ya. Tadi ya kita lihat tadi dari sudah disinggung kesaksian Bro Sipri ya, di mana tadi sebagai aku bilang mantan preman ya, jadi nggak ada lagi yang preman-preman, jadi mantan preman. Jadi nggak ada lagi yang 80%, apalagi pakai persenan segala, itu udah mantan, jadi udah hilang semua ya, Bro ya. Kita semua pasti udah, kita harus ini melepaskan semuanya, jadi nggak ada persenan, nggak ada apapun, jadi semuanya udah hilang. Dan Bro Sipri sekarang menjadi anak Tuhan sekarang ya, anak terang tadi yang sampaikan Bro Sipri, karena gelap dan terang nggak bisa bersatu, begitu teman-temannya. Dan tadi salah satunya tadi melalui komunitas, nah kayak BC teman-teman, jadi bisa untuk kita sama-sama tadi bisa memberikan gebrakan, memberikan suatu dampak ya tadi, teman kita merasakan seperti Bro Sipri salah satunya tadi merasakan kasih dari Breakthrough Community teman-teman ya. Dan pastinya teman-teman di masa muda juga bukan hanya bicara tentang keteladanan, tapi teman-teman pergunakan waktu yang baik ya, waktu yang baik untuk tadi melayani Tuhan ya. Bicara melayani bukan hanya di depan mimbar teman-teman ya, tapi bicara dari hal kecil dulu teman-teman ya, itu juga udah termasuk dalam pelayanan. Teman-teman bisa dimanapun, bukan hanya di gereja, bukan hanya di komunitas, tapi di banyak hal ya teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman review yang aku review teman-teman dari pembicara kita malam hari ini, Bung Sipri. Oke teman-teman, kita akan masuk kepada sesi yang ditunggu-tunggu, pastinya tanya jawab. Tapi sebelum itu kita seperti biasanya minggu-minggu sebelumnya kita ada istilahnya pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, tapi kenalan dulu baru sayang ya. Tapi sayang dalam persaudaraan itu teman-temannya. Oke. Teman-teman yang pertama kali bergabung di Breakthrough Community, dipersilakan untuk membuka mic, open video, silakan langsung bicara ya, silakan. Yang pertama kali bergabung di sini, silakan. Kalau nggak ada, aku akan tunjuk nanti ya. Apakah ada yang merasa pertama kali bergabung? Oke, karena malu-malu mungkin aku sebutkan ya. Oke, di sini ada semoga aku nggak salah ya, semoga jiwa baru ya. Oke, Kak Benselina, apakah pertama kali bergabung atau sudah pernah bergabung sebelumnya? Silakan. Pertama kali bergabung. Nah, oke, silakan perkenalkan diri. Kenalkan, nama saya Benselina Alfayulun. Saya baru pertama kali bergabung di Breakthrough Community. Iya, dan saya juga sebenarnya saya minta maaf, saya beragama Katolik. Dan saya ikut doa aja. Baik, luar biasa ya. Jadi tapi aku yakin percaya Katolik juga bagian dari dalam kekristenan teman-teman. Jadi kita sama-sama menyembah Tuhan yang sama ya teman-teman. Kalau boleh tahu Kak Benselina kegiatannya apa sekarang? Terus siapa yang mengajak, yang invite untuk bergabung pada malam hari ini kalau boleh tahu? Oke. Kegiatannya saya tinggal di rumah aja, dan yang mengajak saya ke sini Kak Aten. Kak Aten. Oke, Kak Aten, ada suaranya Kak Aten? Oh, dia lagi ini ya. Dia lagi dalam pujian penyembahan ya. Oke. Baik. Oke, thank you buat Kak Benselina ya untuk perkenalannya. Nanti bisa next time bisa bergabung dengan kami ya. Oke, lanjut di sini aku semoga juga nih tepat juga ya. Tadi benar tadi ya tepat ya sebelumnya. Sekarang yang berikutnya Kanoven Kamertin. Nah, ini dua nih, langsung dua ya karena di akunnya ada dua ya. Apakah pertama kali bergabung atau sudah pernah sebelumnya? Shalom Kak. Silakan. Iya, shalom. Maaf ya, matiin kamera soalnya jaringan kurang bagus. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Noven Cayaniti Lambanua. Baik. Asal saya dari Nias, Kak. Oke, kegiatannya apa? Lalu siapa yang mengajak?
yang menginvite ke sini. Kegiatan saya sebagai mahasiswa di STTRM yang mengajak Kak Sipri. Oke, luar biasa. Oke. Yang satunya lagi kan ada dua orang nih, betul ya? Kakak saya, itu kakak saya, Kak. Apakah lagi bareng juga dua-duanya nih? Bareng, Kak, bareng. Oh, silakan boleh perkenalkan dirinya sekaligus. Shalom, Kak. Shalom. Shalom, Kak. Shalom. Perkenalkan, nama saya Mertin Tilembanua. Saya berasal dari Nias. Kegiatan mahasiswa STRM. Oke. Kak Sipri juga yang ngajak ya? Kak Sipri. Iya, Kak, Kak Sipri. Puji Tuhan. Oke, thank you Kak Sipri Shalom, ya. terima kasih, Kak. Baik. Yauhu ya, saugele. Oke, di sini juga banyak orang-orang dari Nias ya, tenang aja ya. Kalian gak sendirian ya. Begitu, karena yang sendirian cuma aku doang ya. Aduh, minus sekali ya. Oke, teman-teman ya. Tadi perkenalan dari teman-teman yang baru bergabung. Yang lainnya apakah masih ada? Oke, Kak Santi, apakah pertama kali bergabung atau sudah pernah bergabung? Semoga tepat lagi nih. Shalom, Kak. Oke, silakan. Sudah pernah bergabung, Kakak? Oh, berarti salah ya. Berarti nggak tepat sasaran. Oke. Sudah pernah bergabung, Kak? Baik, oke. Kalau udah pernah bergabung ya, oke. Terima kasih ya. Oke, teman-teman. Demikian untuk perkenalan kita. Yang lainnya, teman-teman jiwa lama semua ya. Tetap setia dalam peribadatan kita teman-teman ya di gathering online kita malam hari ini. Oke, berikutnya tadi aku sampaikan di sebelumnya bahwa kita akan masuk kepada sesi tanya jawab kita teman-teman ya. Silakan teman-teman yang ingin bertanya berkaitan dengan tema kita malam hari ini, teman-teman dipersilakan boleh melalui raise hand, boleh melalui fitur chat, boleh kalau malu-malu boleh sampaikan ke aku, nanti aku samarkan nama teman-teman kalau malu-malu ya. Oke, di sini ada Bro NN ya, aku bacanya sesuai dengan akun Zoom ya, NN, silakan. Silakan sampaikan pertanyaannya. Aku nggak bertanya sih Bro, pengen kayak masukan aja atau meluruskan perkataan Bro Sipri tadi. Oke, baik, silakan. Bro Sipri sempat menyebutkan bahwa orang kalau memberi itu kan jangan sampai kayak tangan kanan memberi, tangan kiri jangan tahu. Karena kan kayak Bro bilang kata ada yang kasih baru kasih 1 dos mie terus pasan di sosmed memberi itu indah, ya kan? Kata Bro Sipri, itu kan orang mencari pansos, benar gak sih? Kalau nggak salah sih gitu. Tapi gini ya Bro, Bro sebenarnya aku dulu kayak gitu Bro, pernah kayak kenapa sih orang mau memberi tapi harus posting-posting di medsos? Tapi pas aku dapat pertanyaan gitu kayak aku mulai belajar mencari tahu kenapa Bro. Ternyata Bro yang aku belajar bahwa kenapa mereka memberi pasang di medsos karena itu sebagai motivasi buat orang-orang di luar sana Bro. Menurut aku karena motivasi buat mereka ketika orang ini aja mampu memberi atau memberi makan orang-orang di luar sana, masa sih kita enggak sebagai orang Kristen sendiri loh, sebagai orang Kristen itu sebagai kayak pacuan buat kita untuk kita lebih mau menjadi teladan, itu kita belajar dari teladan orang lain juga, bahwa kita belajar bahwa motivasi dia bisa menjadi motivasi kita juga. Dan gini Bro, dalam perkembangan zaman kan kita nggak mungkin dong nggak pergunakan medsos, teknologi udah makin canggih Bro. Jadi seadanya medsos itu kan buat apa sih kalau bukan untuk kita memberkati orang dengan cara-cara di medsos melalui kebenaran firman Tuhan, boleh kan? Tapi dengan cara lain juga kita mau memberkati orang itu ya udah kita posting dengan cara-cara kita, dengan memberikan postingan-postingan kita pernah pelayanan memberikan sembako, makanan, itu juga Bro. Kalau Bro bilang mereka mencari pansos sih menurut aku enggak juga ya, mencari pujian enggak juga sih. Karena buat apa sih mereka mencari pujian di pansos kalau mereka udah kaya? Buat apa sih mereka mencari pujian dari orang-orang padahal mereka nggak kenal? Nggak juga kan? Buat apa? Kan toh mereka udah kaya, ngapain juga mereka harus cari kayak gitu. Dan yang aku tadi baru cari kebenaran firman Tuhan tadi ayatnya di Filipi 4 ayat 5.
yang berkata bahwa hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Artinya bahwa kebaikan hati kita itu harus diketahui. Jadi ada tanda kutipnya. Jadi kebaikan hati itu seperti apa sih? Bukan karena kebaikan menurut karakter kita sendiri, tetapi menurut karakter Kristus, bro. Jadi kita mau melakukan sesuatu itu ya sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kalau bro bilang di zaman dulu, ya iya, zaman dulu kan nggak punya handphone, bro. Zaman Timotius nggak ada handphone, tapi dengan berita-berita yang tersebarkan itu juga namanya, itu mereka pergunakan multimedia yang zaman dulu loh. Tapi sekarang kan kita menggunakan multimedia yang secara canggih, yaitu melalui pakai handphone, medsos yang ada itu. Itu aja sih bro, masukan atau sedikit kritikan dan luruskan dikit aja buat bro. Bahwa orang-orang yang memberi dan memuat di media sosial itu bukan berarti mereka pansus juga, nggak semua atau bagaimana, nggak juga. Itu aja sih bro. Sorry bro kalau menyinggung. Oke brother NN ya, aku panggil NN aja ya, sesuai dengan akun Zoom ya. Oke, thank you brother untuk tambahannya ya. Aku katakan istilahnya tambahannya untuk melengkapi ya, nggak apa-apa teman-teman. Karena ini gunanya forum ini tadi melengkapi apa yang kurang, apa yang lebih, bisa nanti kita saling untuk saling memberikan masukan satu sama lain. Oke. Mungkin boleh silakan Bro Sipri ada mau menanggapi dari tanggapan Bronus, silakan. Oke bro, salam Bronus, thank you juga masukannya. Ya memang benar sih, memang zaman dahulu zamannya Timotius nggak ada handphone. Kalau zaman sekarang sosmed dan memang kita harus gunakannya dengan baik. Saran dari Bronus luar biasa ya. Cuman maksud aku di sini. Ya kan di situ kan di sini Timotius ini kan dalam konteks Timotius ini kan Paulus menulisnya itu ada tingkat-tingkatnya itu. Kita nggak bisa lihat pada satu tingkatannya aja. Maksud aku kan gini bro, kalau kita melakukan kebaikan ya kita lakukan terus-menerus. Kita harus setia melakukannya. Kalau kita lakukan kebaikan, contoh ya, contoh aja. Contoh kalau kayak gue kan tadi aku ambil contoh gue bagi mie gitu kan. Nah gue bagi mie 1 dus ini kan. Gue posting di Facebook, di sosmed lah. Tahun depan baru gue bagi mie 1 kali. Apakah itu gimana ya maksudnya? Itu kan ya maksud aku kan kita harus melakukannya dengan setia. Memang benar bro, kita melakukannya itu memang mungkin jadi contoh buat orang lain. Tetapi kalau kita mau jadi contoh ya kita melakukannya itu terus-menerus. Nggak harus melakukannya 1 kali saja, maksud aku kan gitu. Kan ada tingkat-tingkatannya itu bro. Yang tadi mulai dari kata-kata, perbuatan, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Itu 1 paket itu. Kalau kita melakukan kebaikan ya bukan 1 tahun kita melakukannya 1 kali. Terus bagaimana kita mau jadi contoh? Bagaimana kita mau jadi panutan buat orang lain? Kalau kita sendiri melakukannya itu setahun sekali. Itu menurut gue sih, ini pribadi gue ya, itu kita nggak jadi contoh, tapi kita hanya cari pujian aja kalau kita melakukannya. Tapi kalau kita mau jadi panutan, kita mau menjadi contoh buat orang lain, ya kita melakukan kebaikan itu ya terus-menerus kita melakukannya dengan kesetiaan. Kan ada di dalam konteks Timotius kan kita harus jadi teladan dalam kesetiaan. Nggak harus setahun sekali kita melakukannya, setelah itu tahun depan baru kita melakukannya lagi. Enggak. Di sini kita harus setia. Kalau kita Nus bilang kita kan kalau melakukan itu kita jadi teladan, siapa tahu jadi contoh buat orang lain. Kalau kita mau jadi contoh bro, kita lakukannya dengan setia, terus-menerus kita melakukannya. Jangan ya kayak tadi aku bilang setahun sekali kita melakukannya. Itu aja sih tanggapan dari aku, dan ya thank you ya Bronus, masukannya juga luar biasa. Oke. God bless you. Thank you buat keduanya ya. Oke, ini ada pertanyaan tadi aku nggak sebutkan namanya karena ngechat ya, jadi nggak perlu disamarkan. Jadi disamarkan namanya ya. Tadi masih berkaitan tadi disampaikan oleh Bronus tadi ya. Ya, jadi intinya apakah salah orang-orang yang mengupload yang tadi katakan Bronus begitu. Nah,
Aku nggak langsung tanya sama Bro Sipri, ya kan? Aku mau dengar tanggapan dari teman-teman semuanya. Ini jadi menarik teman-temannya. Nah ini baru aku suka nih. Untuk kita saling untuk kasih tanggapan teman-temannya. Silakan teman-teman ada selain tadi. Jadi kita bisa melihat dari pandangan teman-teman dalam menanggapi hal ini. Silakan ada yang menanggapi. Jangan malu-malu teman-teman ya, jangan malu-malu. Jangan takut salah, ya teman-teman ya. Di sini nggak ada kita salahkan ya, teman-teman ya. Silakan. Apa pertanyaannya ini ya kurang jelas ya? Pertanyaannya tadi berkaitan juga tadi sampaikan Bronus. Jadi intinya apakah salah orang-orang yang memposting tadi ya? Begitu tadi yang katakan Bro Sipri sebagai tanda kebaikan begitu ya dalam sosmed tadi ya kan, siapapun orangnya ya kan. Nah, kita bicara tentang kita orang Kristen begitu yang memposting ya bisa di Facebook, bisa di Instagram, bisa di YouTube dan sebagainya. Nah, tadi pertanyaannya balik lagi dasarnya, apakah itu salah? Nah, begitu. Silakan teman-teman menjawab. Oke, silakan Bro Nathan. Udah buka mic-nya. Halo, shalom. Silakan. Thank you ya, Bro Sipri, luar biasa sharing firman-nya. Kata-katanya sangat sederhana sekali, mudah dimengerti dan apa namanya ya yang biasa kita alami sehari-hari gitu loh bro. Thank you sekali. Kemarin emang agak dadakan ya, aku kontak Bro Sipri, tapi luar biasa banget malam hari ini dia menyampaikan dengan baik sekali. Dan kalau pertanyaan mengenai apakah salah kita kalau posting kita berbagi kayak gitu kan. Kalau menurut aku kita lihat dari motivasinya. Kita motivasinya apa sih? Seperti yang dibilang Bro Sipri tadi. Apakah kita share-share itu cuman untuk kita dapat pujian aja, terus supaya dipuja-puji kayak gitu. Tapi ada juga seperti yang bilang Bronus, kita posting itu supaya kita bisa memberikan dampak buat yang lain, supaya membuat yang lain itu jadi terpacu untuk melakukan kasih juga kayak gitu. Jadi nggak salah ya kita melakukan itu posting, yang penting motivasi kita apa, mencari pujian atau memang kita mau terus menjadikan berkat. Karena gini, kadang juga kalau misalnya aku lihat nih ada yang posting berbagi kayak gitu kan, aku jadi wah luar biasa ya, aku juga mau dong berbagi kayak gitu. Jadi ada dampak positifnya juga sih ya, seperti yang bilang Bronus kayak gitu. Dan kadang juga kalau misalnya kita mau berbagi nih, kadang juga aku sering kayak misalnya aku mau berbagi, aku mau posting supaya ada teman-teman yang nebeng. Jadi misalnya nih aku punya uang nih misalnya 50.000, aku mau berbagi tapi aku masih butuh dana. Kadang aku pernah kayak gitu. Ada yang bilang, Nathan aku mau nebeng dong kayak gitu. Aku punya uang juga tapi aku nggak ada waktu nih buat datang misalnya ke panti. Aku titip kamu ya. Nah kayak gitu sih, jadi motivasinya lagi tadi. Jadi nggak ada yang salah sebenarnya. Thank you. Oke, thank you buat Bro Nathan ya. Jadi nggak ada yang salah, tinggal lihat dari motivasinya. Oke, teman-teman lain silakan. Tadi banyak laki-laki yang perempuan. Aku mau dengar suara perempuan ini. Kaum hawa silakan. Karena di sini banyak ya, ada 10.000 orang ya perempuan. Oh enggak ya. Oke, silakan. Yuk teman-teman, silakan tanggapi. Di sini ada Kak Susmi, ada Kak Santi. Oh ya, selamat bergabung Kak Wulan ya. Aku mau tanya apakah pertama kali bergabung atau sudah pernah bergabung sebelumnya? Oke, jaringan kali ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, teman-teman silakan kita kembali ke laptop teman-teman. Silakan tadi yang kaum hawa untuk menanggapi. Kalau nggak ada aku lempar ke ini ya, kaum laki-laki ya, teman-teman ya. Silakan ada Kak Benselina mungkin bisa kasih tanggapan. Ada Kak Naomi, ada Kak Ripkani, ada Kak Kartini. Ya, ada Kak siapa lagi nih? Ada Kak Noven, ada Kak Mertin. Oke, ada Apri mau nanya nanti ya bro ya, nanti setelah ini. Gimana yang ladies?
Oke, aku lempar ke Pria lagi. Pria ada lagi yang menanggapi? Silakan. Ayo teman-teman, jangan nyesel teman-teman, dikasih kesempatan untuk menanggapi. Jangan takut salah teman-teman ya, jangan malu-malu juga. Nggak ada nih, bener nih. Yakin nih. Satu. Oke, mungkin pada malu-malu ya. Oke, aku menanggapi deh ya. Ini menarik. Karena tadi aku juga ini ya, ke bawah tadi ya, terhanyut tadi ya dalam perkataan Bro Sipri tadi ya. Jujur tadi terbawa tadi ya, karena menarik gitu. Aku juga salah satu orang yang suka memposting ya, ini jujur begitu. Nah, begini. Tadi benar disampaikan oleh Bronus ya. Bicara tentang tadi bahwa kebaikan juga harus diketahui semua orang. Kalau aku beranggapan seperti ini, aku netral ya, begini ya. Maksudnya dua-dua tadi ya, antara Bro Sipri dan juga Bronus ya, begitu. Tadi juga sampaikan pertama bahwa aku sepakat dengan perkataan Bro Nathan, bahwa kita untuk memposting itu nggak salah, ya. Kalau dibilang salah berarti semua salah, termasuk pendeta-pendeta besar, hamba-hamba Tuhan, ya kan? Begitu. Kalau mau dibilang salah. Kedua, tadi sampaikan oleh Bro Sipri bahwa kita ada sosmed. Lalu kalau kita nggak menggunakan sosmed, untuk apa? Untuk kita bisa memberitahu ya. Ini bahasanya aku menggunakan kata memberitahu ya. Memberitahu begitu. Dalam memberitahu tadi dalam hal positif, motivasi. Nah, oke, balik kepada aku memposisikan gini teman-teman. Tadi seperti disampaikan oleh Bro Nathan, kalau posisi sebagai kita yang memberikan berkat kepada orang lain, ya memang pasti tadi bicara tentang ketulusan ya. Ketulusan. Memang kan hanya diketahui oleh Tuhan ya. Begitu. Nah, lalu aku mau ngambil pemikiran di posisi orang yang melihat kita. Nah, sebenarnya ini pemikiranku teman-teman ya, silakan boleh sanggah boleh enggak. Sebenarnya kita jangan fokus apa yang dilihat untuk melihat orang. Maksudnya yang orang itu lakukan begitu ya. Lihat apa yang dia hasilkan dari yang dia kerjakan. Begitu kalau aku melihatnya. Jadi kalau kita apa-apa langsung untuk menjudge, men-statement langsung mengawal langsung oh ya ini apa dan sebagainya, itu sama aja kita dengan menilai ya. Begitu. Karena kan kalau aku pribadi ya, teman-teman boleh sekali lagi untuk ini karena yang bicara menilai itu ya Tuhan begitu ya, yang melihat dari seberapa tulus kita. Jadi tadi makanya kita kalau melihat orang udah kita lihat apa hasilnya nih. Hasil yang dia buahkan itu apa? Kalau aku melihatnya gitu dari sisi sebagai orang lain. Nah, makanya dua-duanya harus tadi dari kita sebagai pemberi berkat, ya tadi kita harus motivasinya pasti harus tulus ya, begitu. Dan tadi yang dikatakan Bro Nathan aku lebih setuju, ya kan begitu. Tadi kita dalam memotivasi orang-orang lain, begitu teman-teman ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Oke. Dan Bro Sipri nggak salah teman-teman ya, nggak salah ya begitu. Cuma tadi hanya mungkin kalau aku pribadi ya, kalau untuk tadi istilahnya menyanggah penempatan yang mungkin kurang tepat ya begitu. Oke, teman-teman silakan menanggapi boleh, kalimatku boleh. Ini kita sharing diskusi teman-teman ya. Kayaknya makin di sini makin panas ya. Oke teman-teman silakan. Ada yang menanggapi? Mungkin saya mau bertanya kepada pembicara sama mungkin sekaligus Bronus ya. Oke, silakan. Kalau kita lihat di Matius 6 ayat 3, tetapi jikalau engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kanannya. Itu bagaimana, Bro? Sedangkan di Filipi 4 ayat 5, seperti yang sudah disinggung tadi, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Itu gimana tuh, Bro? Sorry, Bro. Tadi ayatnya tadi Matius berapa? Biar teman-teman tahu. Matius 6 ayat 3.
Matius 6 ayat 3. Oke. Silakan. Boleh siapa? Boleh silakan. Nus duluan boleh. Bro Sipri juga boleh duluan. Bro Sipri aja duluan. Aku. Nah, ini menarik teman-teman. Ya, nggak apa-apa teman-teman, kita sharing ya. Jangan ada ini teman-teman ya. Tenang teman-teman. Apa aja deh duluan, Bro. Oke, silakan Bro Nus. Matius 6 ayat 3 kan dibilang kalau kita memberi tangan kiri nggak boleh tahu kan, seperti yang tadi aku udah jelasin, Bro. Benar. Firman Tuhan menegaskan, tapi kan kita juga ditegaskan bahwa biarlah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Artinya bahwa di zaman sekarang ini, Bro, siapa sih yang nggak mau orang-orang di luar sana melihat kebaikan hati kita dan untuk menunjukkan karakter Kristus dalam diri kita sendiri, Bro. Dan di zaman sekarang, di zaman teknologi ini kan orang begini loh, tangan kanan memberi, tangan kiri instastory. Artinya gini, biar ketika kita memberi ya kita juga buat postingan biar orang-orang tahu buat kebaikan kita itu ya tulus adanya, dan bukan karena ingin mencari pujian atau pansos atau gimana, enggak, tapi buat jadi motivasi seperti yang kembali lagi, Bro, kembali lagi ke situ. Jadi bukan kita harus apa ayat itu bertentangan, enggak ada bertentangan, tergantung kita di mana posisi kita memberi atau di mana kita cara-cara melakukan kebaikan kita itu. Bukan karena yang tadi Bro Sipri bilang jangan hanya ini untuk mencari pujian dari orang-orang, enggak. Tapi tergantung dari posisi kita, cara kita memberi itu bagaimana, bukan karena kita harus memberi dengan tangan kanan terus tangan kiri nggak boleh tahu, enggak lah. Kalau kita tangan kiri nggak tahu, lalu orang-orang di luar sana mau tahu gimana, Bro? Apakah kitanya diam aja? Karena ini bukan di masa zaman Timotius, Bro. Kita ini udah di zaman kita sendiri, zaman teknologi yang harus kita mengembangkan dan memberitahukan kebenaran firman Tuhan. Karena di zaman itu kan mereka hanya memakai multimedia yang sesuai dengan keadaan mereka, Bro. Kalau kita kan memakai multimedia kita sesuai dengan keadaan kita di zaman sekarang, Bro. Kalau zaman dulu kan hanya dengan berita-berita bahwa dari telinga ke telinga, dari telinga ke telinga. Kalau kita kan nggak perlu dong. Harus kita kasih tahu yang satu ke sana, yang satu ke sana, kasih tahu. Lah kapan sampai seluruh Indonesia tahu bahwa orang ini mau memberi motivasi buat dia? Apakah aku harus ke Papua? Nggak juga kan? Tapi dengan cara kita memuat postingan itu orang bisa tahu kebaikan hati kita, bukan karena kita menyombongkan diri kita, enggak, tetapi begitu biar orang tahu bahwa karakter Kristus itu ada dalam diri kita. Itu aja, Bro. Jadi aku nggak bilang ayat ini bertentangan, Bro, tapi cara-cara kita memberi itu gimana dulu, kita menanggapi itu gimana dulu. Itu aja sih, Bro. Oke. Aku sebelum nanti ke Bro Sipri, teman-teman lain aku pengen tahu suaranya. Ayo teman-teman. Ini menarik nih, semakin menarik kesini-kesini teman-teman ya. Ini makin panas nih. Kalau makin panas berarti sediakan kopi dingin ya teman-teman ya. Jangan kopi panas ya, karena makin panas nanti. Ya. Oke, Bang Arwin silakan, udah buka mic silakan. Oke, salam. Shalom, silakan Ya, Bang. Mencoba melengkapi ya kita saling ini lah. Bro Sipri, thank you buat temanya. Ya, ini berbicara mengenai ini juga ya, keteladanan atau kepemimpinan ya, atau leadership. Emang ya tidak mudah secara ya terlebih lagi sekarang. Tetapi ya hanya satu keteladanan kita, yang menjadi teladan kita sebagai umat percaya sekarang ya hanya lewat dari Tuhan Yesus itu. Tadi Bro Sipri sudah singgung, karena kasih Allah yang begitu besar, makanya Allah Bapa mengirim Yesus sebagai contoh, sebagai benar-benar ada di tengah-tengah dunia, hidup di tengah-tengah dunia pada zamannya. Tetapi kita yang sekarang percaya melalui lewat Alkitab, lewat apa yang ditinggalkan dari 2000 tahun lalu, apa yang sudah Yesus lakukan, dan secara iman, dan lewat tindakan kita. Nah, menyambung dengan tadi, ya, aku juga setuju apa yang Bro Nus bilang tadi, ya zaman sekarang
kita nggak bisa halangi ya kemajuan teknologi. Kita mau bagaimanapun akan berjalan terus perkembangan teknologi. Tetapi satu sisi yaitu motivasi lagi gitu. Akan kelihatan kok, akan ketahuan apakah benar-benar yang kita posting ini benar-benar mencari sensasi atau benar-benar tulus untuk berbuat baik begitu. Ya mungkin sekali dua kali belum ketahuan. Tapi kan lama-lama kita bisa baca kan dari teman-teman postingan-postingan orang-orang tuh, kita bisa amati tuh dari kalimatnya, dari fotonya, dari gayanya. Lama-lama kan kita bisa nilai, ini orang nih cari sensasi, ini orang nih mau cari gara-gara, atau ini orang nih benar-benar baik apa yang dia bikin kan begitu. Lama cepat atau lambat akan ketahuan begitu lewat apa yang dia posting. Dan juga sekarang ya biar bagaimanapun perkembangan, tetapi kan balik lagi yang menjadi contoh tadi akan diri kita gitu kan. Alkitab juga bilang di surat Paulus kan bahwa kita ini suratan terbuka begitu. Apalagi sekarang ditambah teknologi, orang bisa lacak siapa kita. Kita nggak bisa ngumpet di mana pun, nanti di semua kita mau kita ngumpet di dalam gua pun, selama kita nangkap sinyal, kita ketahuan gitu loh. Sinyal internet akan ada di mana-mana. Contoh ya kayak di tempat kampung kita masing-masing kan, di daerah mungkin banyak pegunungan, dulunya nggak ada sinyal, mesti cari tempat yang tinggi. Tetapi sekarang misalnya sudah semakin sinyal internet sudah semakin cepat kan, begitu. Semua orang-orang sampai di daerah Papua pun di pedalaman akses internet mereka lancar, banyak yang sudah masuk internet di pegunungan-pegunungan di sana. Nah begitu. Jadi ya kembali mengenai teladan ini gitu ya. Ya semua Alkitab juga berbicara jujur tentang orang-orang, tentang pemimpin-pemimpin dari Abraham, Daud, segala Raja Salomo sampai zaman Perjanjian Baru gitu. Tetapi memang yang sempurna hanya lewat Tuhan Yesus. Makanya kita patokannya di situ gitu. Dan sekarang ya kita terus berproses teman-teman gitu. Kita masing-masing setiap kita adalah pemimpin, bukan hanya misalnya gembala atau mungkin di sini ada juga termasuk saya di BC ini gitu. Teman-teman di lain juga di tempat teman-teman jadi pemimpin atau sebagai karyawan kan itu juga tetap akan jadi pemimpin gitu, karena akan dilihat sama rekannya gitu. Begitupun juga kita mahasiswa, teman kita dengan mahasiswa lain akan perhatikan tindak tanduk kita kan, apa yang kita bikin. Tadi Bro Sipri singgung integritas, bener nggak nih apa yang kita ngomong sama apa yang kita lakukan, bener nggak nih, serasi nggak nih, apa cuma banyak ngomong kan begitu, apa cuma ini aja kita yaitu hanya teori aja. Nah, dari situ kan setiap tadi Bro Sipri juga bilang ada tingkatan-tingkatan. Nah coba dari kita mahasiswa meningkat S1, S2, S3 sampai apa, ataupun karyawan, dari karyawan biasa manajer kan beda levelnya, tanggung jawabnya beda. Begitupun manajer dengan direktur, tanggung jawabnya lebih tinggi lagi. Nah, begitu. Jadi setiap itu juga ada setiap tingkatan atau setiap level itu masing-masing akan dituntut lebih tinggi lagi gitu, sesuai dengan apa yang melekat sama kita gitu. Baik itu segi pendidikan ataupun tanggung jawab di pelayanan, itu tentunya akan beda gitu setiap level itu. Jadi di sini ya memang ya itulah kita di tengah-tengah sekarang godaan ya,
tantangan itu sangat daya tarik dunia ini memang gampang gitu. Kalau kita itu tadi kita mau mengikuti yang mana, atau benar-benar secara iman kita itu kalau nggak kuat atau mudah goyah, ya sudah kita ikut arus dunia gitu. Tapi itu tadi teladan kita yang benar-benar harus kita ikuti lewat tadi kehidupan Tuhan Yesus. Dan semua yang semua itu juga harus diuji ya. Ada ayatnya waktu di 1 Yohanes 4 ayat 1 juga. Ujilah setiap roh gitu. Setiap apa itu bisa diuji gitu. Mungkin kelihatannya baik awal-awalnya atau maksudnya, tapi itu setan kan juga bisa kasih kan? Iya enggak? Tuhan Yesus kan dicobai, kalau dia mau menyembah setan apa aja dia mau kasih kan? Iya enggak? Dia kasih kekuasaan, dia kasih tahta, dia kasih makanan, apa aja asal mau menyembah setan semua dia bisa kasih. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, terlebih yang masuk dalam generasi muda, sebagai penerus keluarga, sebagai penerus sekolah, kampus, sebagai penerus gereja, atau sebagai penerus bangsa. Nah, bagaimana tindak tanduk kita ke depan, bagaimana sikap kita gitu. Apakah benar-benar berdampak, dampak positif, apa dampak negatif, kan begitu. Jadi ya ini bisa kita renungkan masing-masing, semua berpulang kepada pribadi kita masing-masing untuk menjawab setiap panggilan kita, setiap tugas tanggung jawab kita, terlebih label kita, ya, cap kita sebagai anak Tuhan tadi itu, sebagai orang Kristen, apalagi sebagai yang sudah tahu gitu. Oh ya, sedikit tadi konteks yang dari Matius itu berbicara tentang memang itu sebagai ungkapan tangan kanan, tangan kiri tidak boleh tahu ya. Jadi itu berbicara dalam konteks orang Yahudi, Bro Esra. Orang Yahudi kan secara keagamaan mereka hebat, disebut orang Farisi kan. Dia tahu hukum Taurat, dia hafal di kepalanya hukum Taurat, segala macam perintah-perintah Tuhan. Tapi secara tindakan kan mereka nol besar, gitu kan. Mereka berpakaian hebat sebagai imam, hafal kitab suci, tapi kan perbuatannya dikritik sama Tuhan Yesus. Nah, begitu. Jadi konteksnya di situ. Dan di zaman sekarang atau di perjanjian baru tadi di surat Filipi itu ya tentunya ya berpulang kepada itu tadi sikap, dan harus kita setiap kebaikan atau berbuat baik itu ya itu harus diketahui. Kenapa? Ya untuk menjadi berkat kan, menjadi garam, menjadi terang. Orang harus lihat, orang harus merasakan efek dari hidup kita. Dampak hidup kita nih bagus kan nih ke orang lain, membawa orang kepada Tuhan atau membawa orang kepada kebinasaan, kan begitu. Jadi kurang lebih begitu teman-teman. Semoga ini bisa melengkapi dan juga menjadi berkat buat kita semua. Thank you. Tuhan Yesus memberkati. Oke, silakan, thank host. you Bang Harwin. Oke, langsung Bro Sipri silakan untuk menanggapi. Salam. Ya, aku mulai dari Matius ya. Kalau tadi Bro Esther Matius. Nah, di sini Matius seperti yang tadi Pak Ketu bilang, orang Yahudi itu kan mereka untuk hal berbuat baik itu mereka nol gitu kan. Nah, di konteksnya ini kan kita memberi itu kan, sebentar aku bacain ya dari awal. Matius 6 ayat 1 sampai 4 aja. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadah
dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang di sorga melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Nah, kan di konteksnya ini kan berbicara tentang orang Yahudi. Orang Yahudi kan kalau mereka memberi itu kan suka pamer itu kan. Mereka suka supaya kelihatan mereka itu baik. Makanya Tuhan bilang kalau engkau memberi supaya Bapa di sorga memperhitungkan kebaikanmu itu, ya kamu memberi jangan orang lain jangan tahu. Kalau kamu memberi ya orang lain jangan tahu. Jadi kalau kita memberi ya seperti yang tadi aku bilang sih, kalau kita memberi ya usahakan supaya orang jangan tahu. Kita jangan upload ke media sosial karena kita memberi itu tujuannya untuk mencari upah di sorga kan. Kita tujuannya supaya kita mendapat upah di sorga. Nah di sini Matius bilang, iya dalam konteks Matius kan bilang kalau kamu memberi ya usahakan supaya orang lain jangan tahu. Maka di situ Bapa yang di sorga akan memperhitungkan setiap kebaikan yang kamu lakukan. Nah terus kalau yang di konteks Filipi sih mungkin nggak salah kalau kebaikan kita memamerkan, kita perlihatkan kepada orang lain. Tapi kembali lagi sama kayak yang tadi Bro Nathan udah tambahin bilang, motivasinya apa sih? Motivasinya apa dulu? Kebaikan sih nggak salah kita pamerin, nggak salah kita melakukan kebaikan, perlihatkan kepada orang lain nggak salah. Tapi kembali lagi kepada motivasinya sih. Itu aja sih aku dapat teman-teman. Oke. Aku tadi Singkat. Bro Sipri juga baru Singkat Bro ya. tentang Karena waktu Bro. aku. Silakan. Bro Sipri tadi menyinggung tentang kita melakukan kebaikan itu jangan pansus karena kita tujuannya untuk upah di surga ya. Tapi buat aku gini Bro, kalau tujuan kita untuk upah di surga sih banyak orang Bro pengen melakukan itu biar dapat upah di surga. Tapi tujuan kita itu sebenarnya apa dulu Bro? Melakukan itu jangan bilang kita itu melakukan itu hanya untuk upah di surga Bro. Tetapi kalau orang-orang mendengarkan kayak seperti itu, wah banyak orang pengen dong melakukan seperti itu. Ya udahlah saya memberi, saya tidak perlu kasih tahu orang-orang karena tujuan saya untuk upah di surga Bro. Tapi buat aku secara pribadi gini, kita itu memberi, kalaupun kita orang itu nggak tahu atau orang pun itu tahu, tujuan kita bukan untuk upah Bro, tapi yang paling pertama untuk orang-orang melihat kebaikan Kristus dalam diri kita Bro. Untuk apa sih mereka datang mencari Tuhan Bro, untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk upah di surga pertama Bro, tetapi itu dulu kemuliaan nama Tuhan yang pertama Bro. Kalau upah di surga ya kasihan banget orang-orang banyak melakukan kebaikan hanya untuk upah di surga Bro, kasihan banget itu. Jadi mereka nggak merasakan karakter Kristus atau kebaikan Kristus dalam hidup mereka. Jadi mereka hanya berusaha untuk membuat kebaikan untuk mendapatkan upah. Itu aja sih Bro. Oke, baik. Oke, Bro Brunus, Bro Sipri. Oke, karena waktu teman-teman, nanti aku coba ya, nanti boleh teman-teman simpulkan dari teman-teman semua ya. Tapi maksudnya dari teman-teman, bukan simpulkan aku, bukan. Tadi ada aku lihat ya, kayaknya silakan. Tadi 2 kali raise hand tadi ya, boleh. Ini perwakilan berarti dari perempuan ya. Oke, silakan. Singkat. Terima kasih. Saya tanggapin ya dari pertanyaannya Ezra. Suara saya jadi kan? Jelas. Oke. Saya tanggapin dari pertanyaan Ezra. Gimana dengan konteksnya Matius yang katanya ketika kamu memberi, tangan kanan memberi, tangan kiri jangan tangan kanan memberi, tangan kiri jangan terlihat atau sebaliknya. Terus di Filipi ngomong biarlah kebaikan hatimu dilihat oleh semua orang. Terus gimana? Ini bertentangan apa tidak sih sebenarnya? Nah, saya mau jawab begini. Konteks di Matius, kita perlu pahami bahwa itu merupakan sebuah ungkapan teguran sembari disertai dengan perumpamaan yang dikasih Yesus kepada orang Yahudi tentang pemberian sedekah plus dengan persembahan ya.
Kenapa? Karena kebiasaan orang Yahudi, penatua-penatua Yahudi, orang Farisi, ahli Taurat, mereka memberikan persembahan itu, tempat persembahan itu di depan. Dan mereka memberikan persembahan itu bergilir. Masih ingatkah dengan kejadian seorang janda yang memberi 2 peser dari apa yang dia punya? Justru Tuhan lebih bangga kepada seorang janda. Kenapa? Karena dia memberi apa yang dia punya, apa dari kekurangannya dia. Justru kalimat inilah kenapa bisa muncul, karena ahli Taurat yang mereka punya dengan berputar di depan altar atau di depan ibadah berkali-kali untuk menunjukkan bahwa mereka punya, untuk menunjukkan apa yang mereka beri adalah menunjukkan kekayaan mereka. Nah, inilah yang sebenarnya Tuhan singgung atau Yesus Kristus singgung, bahwa kita ketika memberi itu jangan lahir kesombongan dalam diri kita. Tapi belajarlah dari seorang janda yang sekalipun dia nggak punya, tapi dia tetap memberi, sekalipun itu sedikit gitu. Konteksnya di Matius. Nah, kalau di Filipi itu saya berbicara di awal perbedaannya. Kalau di Filipi, Paulus ngomong kepada jemaat di Filipi yang melayani Kristus, ketika engkau menolong orang, kamu harus menolong dengan apa yang kamu punya, dengan sukacita, jangan bersungut-sungut gitu. Nah, makanya Paulus ngomong, biarlah kebaikan hatimu dirasakan oleh semua orang, ditahu oleh semua orang. Bukan berarti ini dalam konteks ngepost ya, ngepost atau kita nolong orang terus kita post, terus ditahu dengan semua orang, tidak. Konteksnya adalah, konteksnya Paulus itu, biarlah kebaikan kamu itu dirasakan oleh semua orang. Orang-orang yang membutuhkan, kamu bantu. Sekalipun ada yang lihat, tidak ada yang lihat, dan itu kamu punya integritas. Kamu punya kepribadian sendiri ketika kamu hidup di dalam Tuhan. Gitu. Saya tidak berbicara tentang ngepost, tidak ngepost ya, tapi inilah konteks yang saya pahami gitu. Paulus ngomong kebaikan hatimu dirasakan, ditahu oleh semua orang, itu berarti kita harus nolong siapa yang membutuhkan ya. Kamu harus, ketika kamu punya, kamu tolong gitu. Ketika kamu sekalipun nggak punya, tapi kamu punya niat hati untuk membantu, please kamu bisa nolong gitu loh artinya. Jadi terus hubungannya di Matius sama di Filipi ya berbicara dengan ketulusan hati, kebaikan hati yang tidak lahir dari kesombongan, yang dibilang Kakak Sipri tadi. Please, kalau kamu menolong orang itu dasarkan dari kasih. Kamu punya kasih dulu. Nah, inilah yang dibicarakan oleh kedua ayat ini. Kita memberikan sesuatu itu jangan karena hanya musiman aja gitu, di momen-momen tertentu, tapi didasari dengan kasih gitu. Ini hubungannya ya, persamaan dari kedua ayat. Semua sama-sama berbicara kita memberi dengan karena kita punya kasih, karena kita mempunyai pemahaman yang benar sesuai dengan yang ditanamkan Kristus dalam kehidupan kita. Nah, kalau masalah ngepost tidak ngepost, saya setuju dengan pendapat teman-teman. Kan ada orang yang apa-apa di kegiatannya dia ngepost. Ada juga orang yang nggak mau ngepost sama sekali. Ya, itu tergantung orang. Kalau mau ngepost ya kita tidak menjudge orang itu dia ngepost biar dia dipuji orang, atau dia ngepost hanya untuk memicu orang. Kita nggak bisa bilang bahwa orang itu untuk memicu ke orang lain atau dia mau ngepost untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Ya semua tergantung masing-masing sih urusan ngepost ya. Tapi kalau berbicara ayat, saya sudah jelaskan tadi bahwa kedua ayat ini berbicara tentang ketulusan hati kita, kebaikan kasih kita yang ditanamkan Tuhan dalam diri kita. Itu aja yang saya sampaikan, semoga bisa membantu teman-teman. Terima kasih. Oke teman-teman, thank you ya teman-teman ya. Kita udah hampir jam 11 ya. Oh enggak, jam 9 teman-teman ya. Oke, karena makin kesini makin panas ya teman-teman. Tadi yang aku bilang tadi, jangan lupa sediakan kopi dingin ya. Jangan kopi panas, nanti makin panas ya teman-teman. Oke teman-teman, kita beri apresiasi kembali kepada kita semua teman-teman. Silakan boleh kasih reaction love, boleh open mic, silakan teman-teman. Ayo.
Oke. Ya, Bro. Oke, teman-teman ya. Luar biasa. Oke. Sekali lagi thank you untuk Bro Sipri yang luar biasa ya, yang telah men-sharingkan firman Tuhan. Bagaimana untuk kita, teladan kita untuk kita diuji ya, keteladanan kita begitu, belajar dari tokoh Timotius. Dan tadi teman-teman, dari pertanyaan teman-teman, tanggapan teman-teman, semuanya nggak ada yang salah teman-teman ya. Kita di sini melengkapi apa yang tadi kurang teman-teman. Kita di sini makanya adanya forum tanya jawab ini tadi untuk melengkapi ya. Tapi intinya teman-teman dari keseluruhan tadi kalau kita berpusat kepada firman Tuhan, bukan hanya tadi, ini salah satu bagian tadi yang sampaikan Bro Sipri, bukan hanya tentang pemberian, tapi juga tadi perkataan, tentang juga kesetiaan kita dalam ibadah, begitu teman-teman ya. Jadi semua hal tadi dibahas Bro Sipri ya, memang tadi kita fokusnya kepada hanya tentang pemberian ya teman-teman, nggak apa-apa, is okay begitu ya, karena ini bisa menjadi kita sama-sama nanti saling mengini ya teman-teman, membenahi satu sama lain. Tadi itu ya sebenarnya Bro Sipri bukan hanya bicara tentang pemberian, tapi banyak hal lain tadi tentang perkataan kita, tentang kita setia dalam beribadah, bahkan kekudusan kita, menjaga kesucian kita. Itu tadi juga yang disampaikan oleh Bro Sipri. Teman-teman thank you ya buat kehadiran teman-teman, tanggapan teman-teman, pertanyaan teman-teman. Semoga menjawab pertanyaan teman-teman semua yang tadi bertanya. Kalau kurang menjawab nanti bisa nanti tulis lagi di di sosmed Back to Community ya tadi Bro Esa. Kalau masih kurang nanti silakan sampaikan deh kan keluh kesahnya. Tadi yang tadi bertanya juga di chat, silakan kalau masih kurang nanti silakan disampaikan. Atau teman-teman kalau ada yang masih kurang ya kan, masih ada aduh ini kurang nih, nggak apa-apa teman-teman, sampaikan aja ya. Tapi intinya kita saling melengkapi ya teman-teman ya. Nggak ada yang nanti tiba-tiba nanti ngeblok nih ya kan. Jangan teman-teman ya, cuma gara-gara beda pendapat langsung ini teman-teman ya. Tujuannya untuk melengkapi kita satu sama lainnya, itu yang utamanya ya. Oke teman-teman, kita berada di ujung acara kita akan mendengarkan pengumuman. Teman-teman, sebelum pengumuman aku mau sampaikan teman-teman, silakan teman-teman yang ingin didoakan boleh tulis di chat, nanti kita akan sama-sama doakan. Teman-teman yang lagi pergumulan, silakan untuk menulis di chat. Ya, aku kasih kesempatan selama nanti aku menyampaikan pengumuman. Silakan teman-teman dengan segera apapun itu pergumulan teman-teman ya. Nanti kita akan sama-sama doakan nanti di doa penutup ya. Oke, ada berapa pengumuman untuk seminggu ke depan teman-teman. Yang pertama, kita akan berjumpa kembali di IGO kita di hari yang sama dan waktu yang sama dan juga tempat yang sama di Zoom. Oke teman-teman ya. Tapi yang berbeda hanya petugas dan para pelayan lainnya teman-teman ya. Lalu berikutnya teman-teman tetap pantau untuk follow up terus sosial media kami. Kita ada teman-teman yang punya Instagram boleh follow Instagram di @backtoCommunity. Kalau mau follow juga, aku juga boleh teman-teman ya. Nanti di follow back ya. Tenang aja teman-teman ya. Sekaligus promosi ya. Enggak. Tapi yang utama yang tadi ya, backtoCommunity teman-teman ya. Silakan di follow. Teman-teman yang mau ini di screenshot boleh, yang mau posting di Instagram kalian dan mau tag Back to Community, silakan nanti kita akan repost kembali di story kami teman-teman ya di Back to Community. Teman-teman yang punya Facebook silakan meng-add Facebook kami di Breakthrough teman-teman ya. Teman-teman kalau lihat di flyer itu ada barcode ya teman-teman, silakan scan, itu ada link-link teman-teman, silakan yang mau bergabung grup Sahabat BC silakan, teman-teman yang ingin doakan silakan, nanti ada tim doa yang akan mendoakan, teman-teman tinggal tulis saja pokok doanya. Dan teman-teman ada sosmed lainnya di sana. Oke, dan terakhir kita ada YouTube teman-teman. Silakan teman-teman yang punya YouTube ya untuk like dan komen, men-share teman-temannya sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Karena malam hari ini recording kita ini akan diposting nanti setelah ini teman-teman ya. Dan teman-teman yang ketinggalan tadi, yang mungkin tadi terlambat, nanti kita akan share ulang note tulen kita ya teman-teman di Facebook dan juga Instagram kita. Oke, apakah ada tambahan pengumuman dari forum? Mau info aja Bro, tambahan tanggal 30 April kita BC akan mengadakan Paskah kolaborasi dengan Risen. Jadi teman-teman mohon kita terus doakan biarlah acara ini bisa berjalan dengan baik.
Dan kita juga mengajak teman-teman yang mau ikut berpartisipasi untuk bisa terselenggaranya acara ini. Thank you. Oke, teman-teman, menanggapi tadi dari Kanatan, teman-teman yang ingin nanti boleh mengikuti nanti dalam tadi, kita ada rapat teman-temannya, itu rapat untuk pasca, teman-teman nanti yang boleh untuk silakan, ini untuk semua teman-teman yang mau ya kan, untuk kasih nanti masukan, bila teman-teman boleh tulis di chat ya nanti ya, boleh japri aku aja, nggak apa-apa kalau malu-malu, nanti kita akan teman-teman follow up ya untuk berikutnya. Ada lagi dari pengurus lainnya, dari ketua ada, sembari kita tunggu dukungan doa ya, topangan doa dari teman-teman di chat. Ya, salam. Puji Tuhan, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir, terlebih juga yang sudah mengambil bagian dalam gathering online kita pada malam hari ini. Terima kasih buat Saudari Naomi dan Ripka buat pujiannya. Terima kasih juga buat Bro Gama sebagai host kita malam hari ini, dan terlebih pembicara kita, Brother Sipri. Terima kasih buat sharing firman-Nya, dan juga semua yang sudah bertanya dan menanggapi, buat Bro Nus, buat Bro Esra, Bro Nathan, juga Yen. Terima kasih buat semua tanggapannya, dan juga teman-teman yang baru pertama kali hadir pada malam hari ini. Terima kasih sudah bergabung, dan diharapkan di pertemuan gathering online BC selanjutnya ditunggu kehadirannya. Dan mari sama-sama kita terus belajar, dan kita juga dapat menjadi teladan, jadi berkat bagi sesama kita. Terima kasih semuanya, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Oke, Dangke Bang Arwin. Ada lagi teman-teman yang ingin topangan doa, kalau nggak ada kita akan closing. Aku tunggu dalam hitungan 1 menit. Nanti boleh ya ketersediaan nanti dari Kanatan ya, untuk nanti doa untuk teman-teman di sini yang di chat, aku bacakan ya, yang sudah masuk. Oke, ini ada dari Kayenyen, berdoa untuk pernikahan kakaknya di tanggal 5 Mei. Amin, semoga dilancarkan dan keperluan yang dibutuhkan terpenuhi ya. Amin, kita doakan teman-temannya. Oke. Kedua dari Alwina ya, untuk tantenya, ini Kasiska ya, betul ya, Alwina ya, untuk Kasiska ya, betul. Kita doakan nanti mengikuti proposal tesis teman-temannya, kita doakan Kasiska ya. Oke, ada lagi teman-teman? Cukup 2? Oke, ketiga dari saudari, ini aku bacakan juga ya Kanatan ya, biar Kanatan juga tahu. Saudari perempuan Satya yang ada di Medan. Oke, masuk kerja di sekolah SD, ngajar. Oke, buat kesehatan ya, buat kesehatan. Intinya buat kesehatan saudari perempuan Rosatya ya, yang sekarang ini ngajar ya di sekolah SD, ya mata kuliah bahasa Inggris. Oke teman-teman, nggak ada lagi? Oke teman-teman, nanti jangan keluar dulu, kita akan ada sesi dokumentasi oleh abang kita, Abang Esra Haturiu ya, yang paling ganteng. Oke teman-teman, silakan untuk Kanatan untuk tutup kita dalam doa untuk teman-teman sekaligus doa penutup ya, silakan. Oke teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini kami bisa berkumpul, belajar kembali Tuhan, bagaimana kami sebagai anak-anak Tuhan bisa menjadi teladan dalam perkataan kami, dalam perbuatan kami, dalam kasih, dalam kesetiaan kami, dan dalam kesucian kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang memperlengkapi setiap kami supaya kami bisa melakukan kasih, melakukan menjadi teladan Tuhan dengan penuh ketulusan Tuhan, bukan dengan motivasi yang salah supaya kami dilihat orang, supaya kami dipuja orang Tuhan, tapi kami dengan penuh kerendahan hati dan dengan ketulusan hati. Terima kasih Tuhan Yesus,
Terima kasih buat Bro Sipri malam hari ini yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan pakai dia dengan lebih luar biasa lagi dalam melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini kami juga berdoa buat acara pernikahan dari kakaknya Yen tanggal 5 Mei ini Tuhan. Kami mohon biarlah Tuhan yang ikut campur dalam acara ini Tuhan, biar bisa berjalan dengan lancar, dan semua juga apa-apa yang dibutuhkan semua tercukupi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa biarlah acara ini bisa berjalan dengan baik. Kami juga berdoa buat Kak Siska yang sebentar lagi akan mengikuti ujian proposal. Biarlah pengurapan Tuhan ada buat Kak Siska sehingga dia bisa mengikuti ujian proposal dengan baik. Tuhan memberikan kepintaran dalam mengikuti ujian proposal ini dan kami yakin bisa lulus dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga buat saudari perempuan dari Satya ya yang ada di Medan yang masuk kerja di sekolah dasar yang mengajar bahasa Inggris. Biarlah Tuhan pakai saudari dari Bro Satya ini Tuhan untuk menjadi alat-Mu mengajar di sana Tuhan dan bisa menjadi berkat di sana. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan selalu dalam setiap pekerjaannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat teman-teman semua yang ada pada malam hari ini. Tuhan urapi setiap kami Tuhan. Berikan kesehatan kepada setiap kami. Di mana sebentar lagi Tuhan kami akan beristirahat. Biarlah penyertaan-Mu yang selalu ada buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.